Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang,
datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjang lebar kita telah membaca ayat renungan firman Tuhan akan kita renungkan pada hari ini. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, penyertaan Tuhan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat dalam perenungan hari ini bagaimana Petrus yang ditangkap atas perintah daripada Raja Herodes karena dia senang melihat orang-orang Yahudi yang tidak menyenangi atau yang tidak menyukai kehadiran Yesus Kristus, bahkan pemberitaan Injil ketika Yesus telah naik ke sorga. Mereka merasa tersingkirkan karena banyak orang berbalik ke jalan Yesus Kristus yang semula adalah ada di bawah dalam genggaman mereka. Namun banyak orang meninggalkan dan pergi dan percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga mulai terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka merasa tersaingi sehingga mereka berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka bekerja sama dengan Raja Herodes. Dan ketika Herodes mengambil sebuah keputusan untuk membunuh Yakobus, yaitu saudara daripada Yohanes, dengan pedang, Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan orang Yahudi. Sehingga ini membuat Raja Herodes semakin brutal. Dia memerintahkan menangkap Petrus untuk boleh dihakimi di depan orang-orang Yahudi. Kita melihat dalam pembacaan kita tadi, Yesus ditangkap pada hari raya roti tidak beragi dan akan dihadapkan ketika Paskah telah lalu. Dan ketika Petrus ditangkap, Herodes memerintahkan supaya Petrus dijaga ketat dalam sebuah penjara dengan 4.000 yang akan menjaga Petrus ketika dia dibelenggu di dalam penjara. Dan 4.000 itu terdiri dari 4 prajurit. Sehingga kalau kita hitung 4.000 kali 4, 16 orang Bapak Ibu yang terkasih yang boleh menjaga Petrus. Dan dia dibelenggu dengan 2 rantai, didampingi oleh 2 prajurit. Kita melihat Bapak Ibu, ketika Petrus ditangkap dan dia dipenjarakan,
Ada orang-orang yang mengasihi Petrus. Ada orang-orang yang telah percaya kepada Injil kebenaran itu. Dan mereka berkumpul dan berdoa kepada Petrus. Sehingga kita melihat ada lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan Petrus. Sekalipun Herodes telah memerintahkan suatu penjagaan yang ketat kepada Petrus, supaya Petrus tidak bisa kabur dari tahanannya. Namun kita melihat ada penyertaan Tuhan terjadi. Ketika orang-orang berdoa kepada Petrus, dan Allah melihat bagaimana Petrus dengan iman percayanya telah memberitakan Injil kebenaran kepada banyak orang. Sehingga lewat kepercayaan banyak orang kepada Yesus Kristus, mereka berkumpul dan berdoa kepada Petrus. Dan lawatan Allah terjadi atas kehidupan Petrus. Kita melihat sekalipun dia dibelenggu dan dijaga oleh pasukan tentara yang telah disiapkan oleh Raja Herodes, kita melihat itu semua tiada berarti dalam kuasa Allah. Kita melihat bahwa Allah mengirimkan malaikatnya. Dikatakan ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Ada malaikat yang diutus oleh Allah berdiri di dekat Petrus dan menuntun Petrus untuk keluar dari pentahanan tersebut. Kita melihat ketika malaikat itu boleh hadir di dekat Petrus, dia berkata, bangunlah segera. Dikatakan kepada Petrus. Dan ketika malaikat itu berkata demikian, maka seketika itu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus yang telah membelenggu Petrus. Luar biasa hal yang dipersiapkan oleh Raja Herodes untuk boleh menghukum Petrus demi menyenangkan hati orang-orang yang tidak menyukai kebenaran Injil, yang tidak menyukai kehadiran Yesus Kristus. Mereka berusaha melakukan hal yang keji. Orang yang tidak bersalah mereka tangkap dan mereka mau hukum. Namun kita melihat Allah tidak membiarkan sekalipun atau sehelai pun dari rambut Petrus boleh diambil oleh Raja Herodes untuk boleh disiksa. Allah mengirim bahkan mengutus malaikatnya. Allah melihat bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya mendoakan Petrus, sehingga mujizat yang tidak dapat dibayangkan oleh Raja Herodes. Apa yang dia pikirkan, apa yang telah dia persiapkan, semuanya sia-sia. Tiada artinya dalam kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, apapun yang dipersiapkan oleh Raja Herodes, semuanya sia-sia. Tiada satupun yang mengetahui kehadiran malaikat itu. Dan tidak satupun orang, bahkan penjaga itu, yang mengetahui bahwa Petrus telah keluar meninggalkan penjara itu tanpa merusak apapun. Belenggu itu terlepas dengan sendirinya. Bahkan Petrus dengan nyaman berjalan kaki, dituntun oleh malaikat itu meninggalkan tempat dia di penjara. Ini membuktikan Bapak Ibu yang terkasih bahwa lawatan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan orang percaya ketika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha berniat jahat dalam kehidupan kita, namun ketika kita sungguh percaya, maka Allah akan mengirim malaikatnya menolong kita, memberkati kita, memampukan kita untuk melalui itu semua. Oleh karena itu, kepada firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita mau diajar supaya kita sungguh percaya kepada Allah dan bersandar hanya kepada kekuatan yang daripada Allah. Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Raja Herodes yang telah melakukan suatu tindakan yang jahat kepada Petrus? Kita melihat di ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Ketika Raja Herodes berdiri memakai pakaian kerajaannya dan duduk di atas tahtanya, dan dia berpidato.
Dan rakyatnya menjawab bahwa ini adalah suara Allah, bukan suara Tuhan. Ketika Raja Herodes berbicara, rakyatnya berkata bahwa itu adalah suara Allah dan bukan suara manusia. Seketika itu Bapak Ibu terkasih, malaikat Tuhan menampar Herodes dan mengalami kematian dan tubuhnya digerogoti oleh cacing-cacing. Allah tidak akan pernah diam ketika ada orang yang berusaha berbuat jahat kepada kita. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena penghukuman itu adalah hak milik Allah. Tugas kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Dia melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan ketika kesusahan, kesulitan menghampiri kehidupan Petrus, Allah boleh hadir bekerja menolong kehidupan Petrus, sehingga dia mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Namun orang yang berusaha melakukan kejahatan, Tuhan Allah hukum sebagaimana yang dialami oleh Raja Herodes. Sekalipun dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, di mana ketika Petrus tidak ada lagi dalam penjara, Herodes memerintahkan untuk mencari Petrus, namun tidak diketemukan. Dan Herodes memeriksa para pengawal penjaga penjara itu dan membunuh mereka. Suatu tindakan yang sangat keji. Allah tidak menghendaki orang yang demikian, sehingga Allah menghukum Herodes. Namun Petrus yang melakukan kehendak Allah mengalami mujizat yang luar biasa yang tak dapat dibayangkan oleh Petrus. Namun itu terjadi dan dialami oleh Petrus. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, ada banyak hal yang boleh kita pelajari dalam renungan hari ini. Yang pertama, kita diajarkan untuk senantiasa sungguh percaya kepada Allah dan berserahkan diri kita kepada Dia. Maka Dia akan Allah yang bertindak memelihara kehidupan kita. Dan ketika kita sungguh percaya, Allah bukan hanya bertindak, namun kita akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang tak dapat kita bayangkan kebesarannya memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk percaya kepada Allah, bahwa Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami dalam situasi apapun yang boleh kami alami. Ketika kami sungguh percaya kepada Allah, sekalipun Tuhan ada orang-orang di sekitar kami berusaha untuk menjatuhkan kami, Engkau Allah yang akan menjaga hidup kami dan boleh menolong kami, boleh mencapai kebahagiaan dalam Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah yang boleh bekerja dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, mampukan hidup kami senantiasa pengharapan kepada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa yang menjadi kerinduan kami. Dalam setahun kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.